Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya banyak hal yang harus kita renungkan dalam hidup ini, yang tidak pernah kita tahu bahwa setiap gerakan kehidupan kita, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, itu mengakibatkan munculnya dosa dalam kehidupan kita. Makanya ada pepatah menyebutkan bahwa segeralah engkau bertobat, karena sesungguhnya ajal itu tidak menunggu tobat seseorang. Ajal itu tidak menunggu tobat seseorang. Apakah seseorang itu sudah tobat atau belum? Kalau ajal sudah waktunya datang, itu bisa mendahului daripada tobatnya seseorang. Tentunya kita mengharapkan bahwa ketika kita meninggal itu dalam keadaan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini bersama saudara-saudara kita. Tapi hari ini juga kita entah akan melakukan perpisahan, karena tidak tahu di perjalanan atau mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang singkat ini sampai menjelang waktu pulang, kita tidak pernah tahu di mana saat-saat kita itu didatangi oleh malaikat maut. Ketika Rasulullah SAW akan wafat, itu Rasul itu melihat dan menyaksikan sendiri kedatangan malaikat Israil. Bahkan malaikat Israil datang kepada Rasulullah itu sedang menggunakan pakaian putih-putih dan menunjukkan dirinya. Beda dengan kita. Kita itu tidak ada rebut tawar. Meninggal bentuknya apa kita tidak tahu. Seandainya ada malaikat Israil datang menghadap kita sebelum kita meninggal dunia, insya Allah hampir semuanya mungkin husnul khotimah. Apalagi menggunakan pakaian putih-putih dan berseri-seri. Kecuali kalau malaikat itu mungkin menyeramkan sehingga kita panik, dan meninggalnya pun dalam keadaan panik. Tapi itulah kita, karena kita itu derajatnya berbeda dengan Rasulullah SAW. Tentunya mari kita sikapi, jangan sampai kita ajal mendahului tobat kita. Tapi kan Pak, dia mah orang soleh, dia selalu berangkat ke tanah suci, berangkat haji, berangkat umroh. Jangan tertipu dengan amal-amal yang disebut dengan soleh. Karena orang yang lebih soleh itu banyak, orang yang lebih kaya banyak. Dia bisa berangkat ke tanah suci bukan karena kesolehannya, karena tanah suci itu bukan bagi orang-orang soleh, tetapi tanah suci itu lebih banyak diperuntukkan bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah. Makanya kalau kita diundang ke tanah suci bolak-balik, jangan terlalu bangga. Bisa jadi karena kita banyak dosa, hanya Allah sayang kepada kita, diberi kesempatan untuk tobat di sana. Itu pemahamannya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mendapatkan penghapusan dosa? Kali ini kita babnya amalan-amalan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasulnya. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Apa saja yang menjadikan penyebab terhapusnya dosa? Satu, memperbanyak istighfar. Hanya sayang kadang-kadang istighfar kita terlalu cepat. Kalau istighfar dilakukannya dengan lemah lembut, kemudian dengan penuh penghambaan, mungkin itu akan lebih cepat penghapusan dosanya. Kadang-kadang istighfar pada sholat aja kita, kalau hari ini sih itu sunnah menghapuskan, kemudian dimaksudkan dengan wajib saat ini. Kita nanti zikirnya di akhir insya Allah, karena menuntut ilmu lebih diutamakan, lebih wajib nilainya. Kadang-kadang orang istighfar sambil merem, istighfarnya juga nggak tahu kemana. Ujung-ujungnya dia tertidur saat istighfar. Ada juga istighfarnya terlalu cepat. Astagfirullahaladzim, saprudin. Jadi pas saprudin yang diajak. Kalau istighfar, setidaknya merenungkan bagaimana istighfar itu menghamba kepada Allah, mengingatkan dosa-dosa kita. Makanya ada penghayatan istighfar itu sampai air matanya berlinang. Biasanya sih kita istighfar tuh kadang-kadang pakai nafsu. Astagfirullah, ada nafsunya. Ingat ke istri misalnya, tadi marah-marah, istighfarnya juga sambil melotot. Ada. Istighfar gitu tuh beda-beda. Ada yang istighfarnya memang benar, istighfar itu penghambaan. Ada yang istighfar karena musibah, ada istighfar karena masalah, ada istighfar karena kesel, ada tuh. Ya. Nah sekarang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu marah, zikirnya apa? Kalau lagi marah Pak, supaya turun marahnya? La ilaha illallah. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita membaca istighfar, maka bisa jadi nendang pintu sambil istighfar. Astagfirullah, jebrot pintu tendang. Karena mungkin salah alamat. Kata Nabi, kalau engkau marah, berzikirlah kepada Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri, maka dia ingat kepada Allah, lalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Al-Imran 135. Kemudian iblis berkata kepada Tuhannya, dengan keagunganmu, aku tidak akan berhenti menyesatkan Bani Adam selama mereka masih bernyawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan pernah berhenti mengampuni mereka, hamba-hambaku itu, selama mereka mau beristighfar. Subhanallah. Iblis ngejar kita supaya kita terjerumus ke dalam dosa. Allah menyiapkan pengampunannya selama kita mau beristighfar. Sangat luas ampunan Allah. Allah Ghafurur Rahim. Luar biasa. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, kata Nabi, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita misalnya banyak kesulitan, hidup susah, mau ini punya masalah, kesini lari masalah, banyak istighfar saja. Nanti Allah buka jalan dari kesulitan itu. Ini sabda Rasul. Dan itu jelas. Siapa saja di antaranya yang bertobat, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, maka terbuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya. Ya Allah, bangun di waktu malam, fastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Dan ternyata orang-orang yang dekat dengan Allah itu mustaghfirina bil ashar, dia senantiasa selalu beristighfarnya di waktu sahur. Ada yang bangun malam Pak? Insya Allah ya, minimal pipis bangun gitu, lihat istrinya kerudung selimut, samperin lagi, lihat jam, baru jam 3, lumayan setengah 4 aja tahajudnya. Ngasuk lagi ke selimut, udah setengah 6. Begitulah tahajud kita.
Ya. Tahajja itu. Tahajja. Jadi artinya memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah bagian daripada cara-cara kita untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita bangun sahur, kemudian kita bangkit semangatnya untuk tahajud. Tahajudnya jangan terlalu banyak, Pak. Kalau memang bisa nominalnya dikecilkan, tetapi kehusuannya ditingkatkan, itu mungkin lebih baik. Sekarang tahajud 11, mengejar kuantitas sampai gerakannya juga nggak ngerti. Kadang-kadang kayak bebek berenang. Lalu tahu-tahu assalamualaikum aja, baru takbir udah salam. Ini penting bagi kita untuk menciutkan nominal. Kalau begitu dari 11 saya akan jumlahnya dikurangi jadi 7 atau mungkin jadi 5. 2 tahajud, 3 witir, tetapi dengan tartil. Bagaimana ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Baca di antara bacaan Al-Qur'an di waktu malam itu waratil qur'ana tartila, dengan bacaan yang tartil. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca dengan tartil. Subhanallah, kalau kita lihat bagaimana sejarah Sayyidina Utsman bin Affan dicintai Rasulullah SAW karena tahajudnya. Beliau sholat tahajud itu di waktu malam, bangun tidur di waktu setelah sholat isya, hanya beberapa menit saja beliau tertidur. Kemudian beliau bangkit untuk semangatnya mendirikan sholat tahajud. Kemudian beliau tahajud itu selepas isya sampai menjelang waktu subuh. Dan di antara yang dibaca itu adalah 2 rakaat saja sholatnya. Kemudian beliau menutupnya dengan khataman Al-Quran. Namanya Sayyidina Utsman, sholat tahajud 2 rakaat, tetapi 2 rakaat itu khatam 30 juz. Subhanallah. Kita juz 30. Itu pun pilih bacaan paling banter kuliah sambil gak beres-beres. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatu, wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatu, wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatu. Ayo bolak-balik, lakum dinukum tidak ketemu. Rakaat kedua ngancam, wah ini harus benar rakaat kedua nih. Kalau rakaat pertama gagal, saya rakaat kedua baca lagi. Cari ayatnya yang paling mudah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabbat yada Abi Lahabi wa tabbat yada Abi Lahabi wa tabbat yada. Itu beres nggak beres juga sama. Makanya pilihan-pilihan ayat itu biasanya sih lebih banyak kuliah dan kulhu. Itu mah ayat favorit. Insya Allah lah semua orang bisa itu ya. Itu kulhu itu favorit. Insya Allah. Makanya bapak-bapak kan di sini kalau zuhur begini suruh jadi imam, insya Allah aman. Aman Pak. Begitu maghrib suruh jadi imam dorong-dorongan. Ayo, nggak bapak aja, bapak yang tua aja, bapak yang ketuaan. Gitu. Kenapa? Karena bunyi. Kalau jam segini kan nggak bunyi. Yang penting mah rakaatnya hafal aja udah cukup. Mau baca apa dia orang nggak ngerti kok. Baca Fatihah juga nggak beres walau bedolin nggak ada masalah. Yang jelas itu kalau di siang begini aman jadi imam. Begitu masuk maghrib, masuk isya, masuk subuh, waduh jadi imam panik. Ya, apalagi di belakang ada bos. Itu tegang itu. Makanya ini kehidupan kita. Dalam kondisi ini, yuk mari banyak-banyak beristighfar dalam kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana ucapan istighfar itu astagfirullahaladzim atau astagfirullah robbal baroya. Itu bagian daripada beberapa kalimat istighfar. Dan istighfar dibaca dengan lirih dan penuh dengan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, amalan penghapus dosa adalah istighfar. Yang kedua, amalan penghapus dosa yang kedua adalah berwudu. Rasulullah SAW menyampaikan jika seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat sholat dengan niatan hanya untuk sholat, maka tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat 1 derajat dan menghapus 1 dosa. Subhanallah Pak. Wudu yang sempurna adalah sesuai dengan aturannya. Bagaimana wudu itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat berapa Pak?
Ayat berapa? Oh iya benar Pak, ayat 6 Pak. Ya, kedengaran yang ujung tadi bilang 6 katanya. Mangapnya aja, nggak tahu mungkin bilangnya 60 gitu, tapi kelihatannya 6-nya gitu ya. Ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Fardu wudu dalam Al-Qur'an itu ada 4 ditambah 2, yaitu niat dan tertib. 1 niat, 2 membasuh wajah, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua lengan sampai sikut. Yang keempat, membasuh kepala sebagian kecilnya. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Meskipun ada cerita si Kabayan. Si Kabayan sholat, lagi sholat kentut, rakaat kedua, sholat isya. Beres sholat, imamnya nengok. Kabayan, tadi siapa yang kentut? Saya Pak Imam. Oh kamu nggak keluar? Memangnya kenapa Pak Imam? Kalau lagi sholat kentut tuh batal. Ya enggak lah Pak Imam. Batal, Kabayan? Enggak. Batal? Enggak. Kenapa enggak? Saya nggak wudhu dulu, kata si Kabayan. Si Kabayan mah sholatnya nggak pakai wudhu. Makanya kalau dia sholat kentut nggak ada masalah. Karena dia tahu kentut itu membatalkan wudhu, bukan membatalkan sholat. Makanya dia kalau sholat nggak pakai wudhu. Masa kita jadi Kabayan? Bapak-bapak tahu-tahu, aduh saya mah sering kentut nih. Enggak saya mah nggak wudhu dulu. Karena Ustadz juga bilang, sholat mah membatalkan wudhu. Kentut membatalkan wudhu, bukan membatalkan sholat. Makanya si Kabayan mau begitu. Masuk ke masjid dia mah nggak pakai wudhu. Kenapa? Dia tahu sok sering kentut di tengah-tengah. Nah daripada dia bilang nggak sholat, lebih baik nggak wudhu gitu. Kan batal wudhunya karena sholat. Jika wudhu itu menjadikan satu pengangkat derajat, maka sempurnakan, kata Nabi, wudhunya. Kenapa Bapak lihat orang-orang Cina itu, maaf ya, saya sering dulu itu melihat tukang roti itu, para pedagang roti, orang-orang Cina itu bikin roti itu kalau selesai kerja Pak, ini ditarik-tarik ke sini, tarik tangannya ke sini. Saya tanya, kenapa? Wah begini. Ya ini katanya, kalau ini suka pusing kepala, kalau begini insya Allah sehat. Tapi anehnya kita yang berwudu 5 kali sehari, tangannya diusap-usap, tapi tetap kepalanya pusing. Harusnya kan lebih sehat dari mereka. Pengobatan-pengobatan Cina itu Pak, hampir semua berdasarkan pada titik-titik wudu. Coba lihat, Bapak sekarang kalau ini wudu dibasuh ininya, bagi Bapak yang sering sakit kepala, tekan di sini, insya Allah sehat. Ini tempat wudu. Bagaimana Bapak sekarang sering sakit kepala, migrain, gak kuat, di belakang sini sering sakit, tekan saja daerah sini. Insya Allah Pak, sehat. Ini daerah wudu, semuanya daerah wudu ke sini. Ketika kita sering sakit perut, di sini, kambung, di sini ada titiknya. Ini titik-titik wudu, subhanallah. So praktekkan sekarang. Bapak yang sering sakit tekan di sini nih. Nah kayak sekarang nih belum makan nih, telat-telat, ya. Atau yang puasa gak jadi. Jadi kan niatnya puasa gitu ya. Tapi di tengah-tengah ada yang ngasih kacang cukrok kan lumayan tuh kan gitu. Karena lumayan dimakan juga. Akhirnya tanggung perutnya biasanya gitu. Gak jelas. Ini pijit ini. Daerah sini ini tekanan. Ternyata ketika anggota wudhu ini terbasuh, ini harusnya menjadi sumber pengobatan dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu bisa di sini. Di sini tekan sebelah sini kepala. Kalau yang sering sakit kepala, migrain, tekan di sini. Ya, ini bagiannya, ini bagian perut. Subhanallah, dalam ilmu wudhu dipelajari. Nanti habis pelajaran ini mungkin ada yang mau ditekan sama saya tekan nanti ya, pakai tenaga dalam ya, biar lebih banyak lagi yang keluarnya nanti. Yang susah-susah keluar susah, atau mungkin maaf kadang-kadang terlalu banyak yang keluarnya, itu tekan di sini. Insya Allah sehat. Dan inilah pelajaran-pelajaran didapat dari wudhu. Bukan hanya menghapus dosa, ternyata wudhu juga bisa menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang ketiga, amalan-amalan penghapus dosa itu adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ada di pintu rumahmu itu mengalir sungai dan engkau mandi sehari 5 kali? Apakah pendapatmu? Masih adakah daki atau kotoran yang ada dalam tubuhmu?
Maka mereka menjawab, tentu tidak ada. Begitulah sholat. Seandainya engkau dirikan sholat itu sehari semalam 5 waktu dengan keikhlasan karena Allah, dengan berniat untuk menghamba, mohon kepada Allah, maka tidak ada dosa bagimu. Subhanallah. Cukup dengan sholat, Pak. Tapi lillahi ta'ala, sholatnya itu subhanallah. Sekarang kan kita lihat nih. Sekarang kita sedang berbicara akhlak Rasulullah SAW. Akhlak itu apa, Pak? Mana? Akhlak itu apa? Perbuatan. Ada lagi? Respon spontan menghadapi kejadian. Perbuatan yang merespon secara spontan, itu akhlak. Tapi terkadang kita masih mendengar azan, masih kita pura-pura nggak dengar, atau kadang-kadang nggak dengar, atau juga dengar nggak dengar. Dengar ada nggak? Ya dengar nggak dengar, begitu. Padahal dalam hukumnya, barang siapa yang mendengar azan kata Nabi, kemudian dia tidak menjawab panggilan azan, maka akan dikeluhkan lidahnya pada saat sakaratul maut. Subhanallah. Artinya apa? Yuk beri pemahaman kepada kita bahwa ini sholat perintah. Sholat sehari semalam 5 waktu. Allah berikan waktu kepada kita cukup hanya 5 waktu saja. 5 waktu pun itu sering tergesa-gesa. Kemarin hitungannya masih ingat ya. Sehari semalam berapa jam, Pak? 24. Perintah oleh Allah 5 waktu. Satu waktu 5 menit. Jadi 25 menit. 25 menit kali 24 berapa? Wah, telat hitungannya. Anggap sehari semalam 25 menit. Kalau setahun 365 hari kali 25 menit berapa? 25 menit kali 365 9.125. Dalam waktu setahun sholat hanya 9.125 menit. Kalau dibagi jam, bagi 60, berarti 152 jam. Setahun 365 hari, sholatnya hanya 152 jam. Kalau umur kita 60 tahun, berarti kali 152 sama dengan 9.125 jam. Dibagi hari sama dengan dibagi 24 sama dengan 380 hari. Atau selama 60 tahun kita sholat hanya setahun 15 hari. Subhanallah. Tentang kehidupan kita dengan sholat itu, diperbanyaklah sholat. Makanya ada orang-orang yang mengecas dirinya ke tanah suci. Dia berangkat ke Mekah. Kenapa? Karena di Mekah, subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, sholatul fi masjidil hada, kata Nabi, sholat di masjid Nabawi, khairu min alfis sholatin siwahun ilal masjidil haram. Barang siapa yang melaksanakan sholat di masjidku, kata Nabi, itu akan lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu hitungannya 100.000 kali sekali sholat pembandingnya dengan sholat di tempat lain. Makanya banyak orang yang pulang umroh, pulang haji, datang ke sini telat sholatnya. Kenapa? Karena sudah kebanyakan pahalanya di sana. Tanya, Pak Haji, udah azan? Iya, nggak apa-apa. Kok nggak ke masjid, Pak Haji? Ya udah kumpul-kumpul di sana lah, lumayan. Kalau haji itu 40 hari, 40 kali dia, 40 kali 5, belum tambah sholat-sholat sunat, kali 100.000. Subhanallah, itu pahalanya luar biasa itu. Itu Pak Haji itu. Makanya kalau orang-orang begitu mengejarnya, lihatlah kepada sunnah. Barang siapa yang melaksanakan sholat di masjidku, kata Nabi, sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Bapak datang ke sini sholat 1000 kali kalau di masjid Nabawi. Ada orang mau umroh susah, duitnya susah. Pak, saya mau umroh Pak, tapi duitnya belum kumpul-kumpul. Beli mobil, beli. Umroh, nanti dulu. Padahal begitu umroh ngeluarin uang 30 juta, dia berangkat ke sana, dia berdoa kepada Allah di sana, dia istighfar, diampunkan dosa di sana, pulang, insya Allah dimudahkan banyak rezeki oleh Allah. Tuh begitu. Makanya semangati sekarang tuh yang mau umroh, yang mau haji, haji susah Pak, umroh saja. Deketi Allah ke sana. Subhanallah. Di sana ijabah doa, minta apa aja dikasih. Hanya kadang-kadang kita, aduh lebar nih uang 30, aduh ini nih, aduh itu tuh, subhanallah. Padahal sudah sampai sana Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian yang keempat,
puasa. Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau saum Arafah, saya berharap kepada Allah menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Dan puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Artinya saum-saum sunnah. Kemudian penghapusan dosa itu sendiri terjadi pada saum-saum yang lain. Seperti ada saum 3 hari di awal di pertengahan bulan. Kemudian ada saum yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Saum itulah yang dilaksanakan sebagai satu lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bagi yang saum, insya Allah ya. Bagi yang saum, bagi yang tidak saum juga jangan sirik kepada yang saum. Kadang-kadang lagi makan di apa? Di wir-wir. Enak. Kalau enak gitu ya. Kasihan amat yang saum. Kan saum itu ada 2 hal. Yang pertama memang taat, yang kedua memang gak ada makanan aja. Kayak orang itikaf di masjid itu ada 2 hal. Satu karena taat, yang kedua karena musuhan dengan istrinya. Gitu tuh. Saya ada jamaah di sana, begitu malam-malam itikaf. Saya bilang, Pak, ini bulan Ramadan bukan Pak Ustadz katanya. Iya, kok bulan biasa Bapak itikaf? Ya begitulah Pak Ustadz. Saya mau pulang ke rumah gerah. Kenapa? Ya biasalah Pak Ustadz. Usaha saya lagi kocar-kacir, istri saya nggak bener sama saya. Ngeliatnya tuh karena salah aja. Saya lebih baik di masjid Pak Ustadz, liatin tembok enak katanya. Subhanallah. Ada orang itikaf di masjid tuh karena musuhan dengan istrinya. Mudah-mudahan kita mah enggak ya. Datang ke sini bukan karena apa-apa, karena Allah Pak, insya Allah. Jadi banyak-banyaklah kita melaksanakan saum. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Nanti di ujung ini kita akan baca doa bersama tentang doa pengampunan. Yang mudah-mudahan doa ini bisa diungkapkan oleh Bapak dan adik sekalian pada saat-saat waktu ibadah. Yang kelima, sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Maka Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah 271. Kalau menampakkan sedekah itu baik. Dan kalau seandainya menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Kadang-kadang memang kalau sedekah ditampakkan tuh Pak, subhanallah ya, ujiannya pasti aja. Ada kenceleng lewat di sini. Ini kalau Pak, ini kalau lewat ini, aduh, masukin 2.000 duitnya, ditutupin ke lubangnya. Yakin itu? Orang yakin, bahkan ditutupin tiup-tiup juga supaya masuk. Tapi kalau duitnya 20.000 bunyi, ada ehemnya. Apalagi tongolin itu biar nongol sedikit. Oh, kata temannya sebelah, oh 20.000 hebat gitu kan. Apalagi 100.000 nyenggol temannya. Ada apa? Susah masukinnya. Dia ada duitnya 100.000 kegedean. Kadang-kadang mungkin masukannya juga setengah gitu ya, biar temannya yang lain tahu. Terkadang ujiannya begitu. Saya cerita ini di Bogor, ada seorang Pak Haji bangun masjid, itu sebelahnya itu masjid dekat rumah. Masjid itu dibangun, si Pak Haji itu orang kaya, rumahnya mewah. Tapi dalam pembangunan setiap Jumat itu tidak pernah diumumkan si Pak Haji itu ngasih. Yang lain diumumkan, si A, si B, si C. Suatu waktu ada orang di situ nggak tahu, karena Pak Haji itu selalu datang ke panitia aja. Kamu jangan ngomong, pokoknya kurang apa bilang ke saya. Itu kata Pak Haji. Suatu ketika rapat panitia, ternyata mungkin ada beberapa di antaranya yang nggak paham. Dia keluar rumah ngobrol di depan rumah Pak Haji. Oh, rumah mewah ini, wah diomelin aja si Pak Haji, tapi sambil ngobrol. Si Pak Haji pergi ke masjid, tuh orangnya tuh, rumahnya gede, masjid dibangun belum kelar-kelar. Wah, dia nggak mau nyumbang gitu. Si Pak Haji senyum tenang, dia tahu kok dia nyumbang. Besoknya diomongin lagi. Mulai itu gerak telinganya. Besoknya orang ngumpul lagi, diomongin lagi. Si Pak Haji datang dengan tenangnya. Sekedar kamu tahu ya, berbagai semen dan pasir yang ada, yang tidak minta sumbangan ke yang lain, itu dari saya. Subhanallah itu ya. Diuji oleh Allah itu keikhlasan. Terkadang tuh begitu Pak. Makanya sedekah itu ditampakkan atau tidak, sebetulnya itu menjadi bagian daripada cara kita saja menemui Allah. Kalau Bapak menampakkan sedekah itu dan membuat motivasi yang lain, silahkan. Jangan membuat bangga-bangga untuk dipamerkan dan sebagainya. Terima dalam ini khutbah Jumat, terima kasih kepada Bapak A yang telah memberikan infaknya 1 juta, Bapak B 2 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Si C, dia nyumbang, nggak diumumin. Bapak, maaf Pak, saya juga yang tadi. Iya Pak, belum dicatat. Omongin Pak, yang tadi Pak, berapa Pak? Ya, dari Bapak C 2 juta. Subhanallah, hanya ingin diumumkan.
Tentu bukan itu. Bagi kita yang sedekah, sedekah. Bapak mungkin sekarang dilarang kan memberikan sedekah di pinggir jalan karena itu tidak mendidik. Betul Pak, berikan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya lebih baik. Kenapa? Karena itu penting untuk membangun kebiasaan bahwa dalam hidup kita ada kepekaan sosial, tapi jangan salah kaprah. Yang ketujuh, yang terakhir, yang keenam, perbuat baik, amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran surat Hud ayat 114. Bertawakallah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan dan menghapuskannya, yang menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan etika yang mulia. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Jadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, iringi dengan perbuatan baik. Dengan banyak istighfar tadi, Bapak misalnya melakukan keburukan, maaf, kan kita kadang spontan. Naik bajai, marahin supir bajai. Naik taksi, marahin supir taksi. Gara-gara kembaliannya lama, melotot. Gara-gara turunnya kelewat, melotot. Ini perbaiki dengan salah satu amal-amal kebaikan. Jadi kalau kita sudah melakukan itu dan beristighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, betapa sakit hatinya tukang taksi saat ya, saya marahin padahal kita baru kenal, baru ketemu, kok kita bikin dosa? Maka Bapak banyak berbuat baik, insya Allah itu akan menutupi kekurangan atau dosa-dosa kita itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, penghujung waktu ada 2 menit lagi, kita akan bacakan doanya sama-sama. Mudah-mudahan doa ini menjadikan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Amin. Ini hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, artinya kalaupun ini mungkin nanti saya emailkan doanya, ya bisa dibaca, dan materinya, materi yang tadi ini mungkin saya emailkan ke Pak Haji Yasril, nanti bisa di-print, bisa di-mading, dan doa-doanya ini bisa Bapak copy. Karena ini penting, doa ini kalau Bapak baca tengah malam sendirian sambil zikir, ditambah doa yang kemarin. Ya Allah, ya Rabbul Ghafur, ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Subuhun, kudusun, Rabbuna, wa Rabbul Malaikati warruh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal siha wa abwabal quwa wa abwabal barakah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.